Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku dan semua lutut bertelut, memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau, mengakui Yesus adalah Tuhan yang mengasihi dunia yang terhilang ini. Tuhan, Engkau yang datang untuk memanggil, memilih, dan menyelamatkan kami, dan menetapkan kami menjadi umat kepunyaan-Mu, hidup di dalam kerajaan-Mu. Setiap anak-anak-Mu pada hari ini menikmati kasih Tuhan di dalam hadirat-Mu, dan akan menikmati makanan surgawi yang Tuhan akan berikan bagi kami, baik yang mendengarkan secara offline maupun secara online. Terpujilah nama-Mu, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, memberkati, dan membawa kami dalam kesempurnaan Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Senang kembali kita boleh bertemu di House of Grace. Anak-anak Tuhan yang diberkati, milik kepunyaan Tuhan, yang boleh menikmati hubungan, keintiman, dan persekutuan dengan Tuhan. Karena tidak semua bisa orang menikmati hadirat Tuhan, sekalipun mereka berada di gereja, sekalipun mereka melakukan seremonial seperti ini, tapi tidak semua terkonek ke sorga, saudara. Siapakah mereka yang mengalami koneksi dengan sorga? Siapakah mereka yang mengalami hadirat Tuhan? Siapakah yang mereka yang menerima berkat kerajaan sorga yang sesungguhnya? Mereka adalah orang-orang yang menerima pilihan Tuhan. Tema kita hari ini dipilih, ditetapkan, dan berbuah. Mungkin akan muncul pertanyaan, kalau begitu berarti ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Kalau memang demikian, ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih, berarti Tuhan itu pilih kasih. Biarkan firman Tuhan yang menjawab bagi saudara dan saya. Ya, kita akan mulai saudara dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bagaimana saudara dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan serta berbuah. Jadi semuanya ini sumbernya adalah Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku. Ya, ini Tuhan katakan, Yesus yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhanlah yang memilih kita. Katakan amin. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi dari ayat ini ada 3 hal bahwa Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Dan Tuhan jugalah yang menetapkan kita menjadi anaknya, menjadi umatnya. Dan Tuhan juga yang membuat kita berbuah. Ya. Kalau agamawi berpikir dia akan bisa berbuah dengan sendirinya, dia akan terpilih berdasarkan kelayakannya, dan dia akan menjadi anak karena faktor keturunannya, karena dia orang Israel, karena dia keturunan Abraham. Namun kita akan lihat berikutnya, bukan kamu yang memilih aku. Ya, bukan kamu yang memilih aku. Ini dulu poin yang pertama. Orang agamawi merasa layak untuk dipilih Tuhan. Ya, pilihlah aku, gitu ya. Jadi kalau manusia memilih itu berdasarkan kelayakan. Ibu-ibu ke pasar memilih belanjaan itu kan karena memang layak, bagus. Iya toh? Kalau enggak tereliminasi ya. Jadi disortir. Jadi orang agamawi juga mindset seperti itu. Aku akan dipilih Tuhan. Kenapa? Matius 19:16. Ada seorang yang datang kepada Yesus. Ini orang kaya saudara. Dan berkata guru. Dari situ udah ketahuan. Guru bukan Tuhan. Ya, guru, rabi.
Jadi yang mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat, dialah yang diselamatkan. Tapi kalau hanya guru, ya orang di sana juga menganggap itu Yesus sebagai guru, sebagai nabi. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari sini kita bisa mengerti bahwa orang ini berpikir untuk memperoleh hidup yang kekal itu adalah berdasarkan perbuatan baik. Bukankah semua agama di dunia ini mengajarkan perbuatan baik? Walaupun pada faktanya semua gagal berbuat baik. Karena agama saling menyerang. Ya. Bahkan gereja juga demikian. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi stoplah saudara untuk berusaha berbuat baik mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu kegagalan terbesar manusia, orang beragama. Jawab Yesus, apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya, perbuatan baik apa? Lalu kamu nanya. Kamu banyak nanya ini. Kamu bertanya tentang perbuatan baik. Lalu Yesus jawab, hanya satu yang baik. Titik. Udah ya. Itu huruf besar loh, satu. Berarti hanya Bapa yang baik. Hanya Yesus yang baik. Karena kita berpikir pendetaku baik. Kita mengagungkan manusia ya. Dermawan, bantu gereja, bantu kekurangan, bantu panti asuhan, ya silakan saudara. Baik, tapi dalam ukuran manusia. Dan Yesus mengatakan hanya satu yang baik, hanya Bapamu yang baik. Selain itu tidak ada. Semua hanya kebaikan semu, ada maunya. Tapi kebaikan Bapa adalah tanpa syarat, karena dia adalah kasih. Jadi perbuatan agamawi tidak bisa menyelamatkan. Jangan bangga udah bangun gereja, aku udah melayani. Saya sudah full time, saya sudah menjadi imam, apalah semuanya ya. Dengan sebutan-sebutan yang disematkan kepada orang. Sudah S3 dan segala macam, tidak ada. Perbuatan baik agamawi tidak bisa menyelamatkan. Jadi tidak ada yang dibanggakan. Next kita lihat lagi saudara. Matius 19 selanjutnya, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup. Dari sini saudara lihat bahwa Yesus sebenarnya memilih orang ini loh. Yesus memilih orang ini. Ya. Yesus memilih orang kaya ini. Yesus memilih. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup. Kalau kau mau ya, ini sukarela, mau enggak? Turutilah segala perintah Allah. Ia berkata, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum Taurat semuanya, itulah agamawi yang kita lakukan selama ini ya. Nasihat-nasihat semuanya, petuah-petuah di dalam semua acara, kegiatan itu selalu banyak nasihat-nasihat saudara ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Menurut agamawi sudah turuti ya. Tapi menurut Tuhan belum. Itu loh saudara. Pengakuannya sudah kuturuti, aku sudah berbuat baik, aku sudah melakukan ini. Semua telah kuturuti. Apa yang masih kurang? Ternyata sehebat-hebatnya perbuatan agama saudara, merasa dia ini sudah superstar di dalam melakukan kegiatan agama, pelayanan, baik secara kekristenan saudara. Ternyata di dalam hati kecilnya masih ada yang kurang. Cuma gengsi saudara ya. Wah aku kan imam, aku kan ahli Taurat orang Farisi. Kita akan lihat nanti bagaimana mereka memperlakukan diri mereka seperti itu. Apa yang masih kurang? Orang agama membanggakan perbuatannya. Dan perbuatan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Dan tidak pernah cukup. Ya, akan selalu kurang dan tidak pernah cukup. Makanya pendeta sebesar apapun dia. Yang mengadakan KKR dan memimpin gereja yang besar. Dia tidak pernah cukup dengan itu saudara. Tidak heran kan? Kalau kita mendengarkan berita-berita yang dalam tanda petik kok bisa gitu ya. Seorang pelayan, seorang pendeta dan lain sebagainya. Akan selalu kurang dan tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup saudara ya. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau korbankan dan persembahkan. Tidak akan pernah cukup, akan selalu kurang. Oke.
salib itu saudara ada 2 garis, satu horizontal, itu minus, satu vertikal. Jadi di dalam dunia ini saudara setelah di Adam, kita ini selalu kurang. Selalu kurang. Itulah faktanya kita manusia, selalu kurang. Makanya dalam kehidupan kita selalu kita menuntut toh. Suami sudah baik, menurut istri masih ada kurangnya. Ya toh? Kurang apa lagi coba Pak Tony? Tajir, ganteng, baik. Nah saudara, istri sudah baik, tapi menurut suami masih kurang. Sehingga masih gampang beli yang bening-bening. Selalu ada kurang loh saudara. Pemimpinnya sudah baik, diprotes juga. Apa sih? Minus. Kita selalu ada minimal 1. Ya. Jadi selalu kurang saudara. Ketika kita datang pada Yesus, barulah ditambahkan katanya kan. Ditambahkan. Jadi enggak minus lagi, ditambahkan. Kebaikan, kemurahan, kasih. Dan semua kebaikan Tuhan akan semakin tambah. Kita lihat berikutnya. Matius 19:21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah dan juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ini orang kaya ya, the rich ruler. Ini orang kaya yang muda, yang sudah punya harta di dunia. Tapi Tuhan bilang, harta di dunia tidak ada gunanya. Semua ada masanya. Semua akan expired. Makanya saudara, hartamu di sorga siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Bapa, pemilik segala sesuatunya. Supaya kamu punya harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke, sudah kedua kali. Pertama tadi, jikalau engkau ingin memiliki hidup, Tuhan memilih dia. Maukah engkau? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Datang, come and follow me. Datanglah dan ikut aku. Jangan ikut lagi agamawimu. Jangan ikut lagi cara-caramu yang lama. Jangan ikut lagi dirimu sendiri. Jangan ikuti jalanmu. Jangan ikuti jalan agama. Kan? Gitu. Tapi dia kenyataannya apa? Tuhan memilih loh saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu. Pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Pergilah ia dengan sedih. Saudara, dari sini kita bisa menyimpulkan Tuhan memilih orang ini sekalipun dia orang kaya. Jadi Tuhan gak benci orang kaya loh saudara ya. Orang kaya gak usah dipilih. Dipilih. Dikasihi. Tapi orang kaya ini yang menolak. Menolak pilihan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan pergi meninggalkan Tuhan. Tidak mau mengikuti jalan Tuhan dan tetap dia mengikuti jalan agamanya saudara. Juallah segala milikmu, artinya lepaskan dirimu dari semua yang kau anggap bisa menyelamatkan dirimu. Begitu saudara. Ini tidak sekedar berbicara hal materi finansial. Tapi apapun yang kau miliki tidak akan bisa menyelamatkanmu. Semua kau akan kurang dan kurang dan kurang. Itu makanya lepaskan dulu. Dan kamu ikut aku. Kalau saudara ikut Tuhan, dia punya segalanya. Ditambahkan, bukan kurang. Ya, jadi orang ini menolak pilihan Tuhan. Pergilah ia dengan sedih. Banyak orang di luar sana menolak pilihan Tuhan. Ya, bukan karena dia kaya, bukan karena dia miskin, bukan karena apa-apa. Tapi dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan sudah menyatakan kasihnya untuk memilih orang ini. Tapi orang inilah yang menolak. Lalu kita lihat lagi saudara. Kita dipilih karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi kita dipilih karena Tuhan mengasihi kita. Bukan berdasarkan kelayakan kita. Di dunia ini semuanya dipilih menjadi karyawan, menjadi PNS, menjadi mahasiswa di sekolah-sekolah. Itu berdasarkan kelayakan prestasinya. Nah kadang-kadang hal ini juga dibuat manusia. Oh kau gak layak untuk dipilih Tuhan. Kamu itu jarang beribadah, kamu gak mau melayani, kamu gak mau berkorban. Kamu gak layak. Itu yang dilakukan oleh agama saudara. Tapi lihat, Tuhan itu memilih kita karena kasih. Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, ini tentang Sakeus.
kepala pemungut cukai. Jadi ini Betty lah ini ya. Tadi orang kaya, sekarang Sakeus. Ini orang kaya juga nih saudara ya. Sakeus segeralah turun. Ini Tuhan mau memilih dia nih. Mau gak kamu dipilih? Segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lihat respon Sakeus. Lalu Sakeus segera turun. Ya, dan menerima Yesus dengan sukacita. Bagaimana dengan kita? Apakah engkau mau naik lagi? Karena engkau orang hebat? Memposisikan diri kita semakin tinggi lagi? Tuhan bilang, turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Yang menakjubkan adalah Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Itulah yang disebut lahir baru. Itu yang disebut bertobat. Itu yang disebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sakeus mengalaminya. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang-orang Gamai, orang Yahudi, orang Israel yang ada di sana. Tetapi semua orang, semua yang lebih rohani, yang lebih jauh, lebih religius dari Pak Sakeus, kepala pemungut cukai ini. Yang mungkin ada korupsi lah ya. Dan memang mereka ini pemungut cukai ini sangat dibenci oleh orang Yahudi saudara ya. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Masalah buat lo. Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Dunia ini memang sudah penuh dosa. Ada yang tidak berdosa. Berarti orang ini berpikir mereka tidak berdosa. Kalau mereka tidak berdosa, mereka tidak butuh juru selamat. Selesai. Karena mereka merasa tidak berdosa, mereka tidak butuh juru selamat. Tapi Sakeus orang berdosa. Iya, aku orang berdosa. Gak perlu komplain. Ini saya orang berdosa. Aku memang tidak layak. Sementara orang banyak itu merasa layak. Justru karena mereka merasa layak, menolak pilihan itu. Tapi karena Sakeus ini merasa tidak layak, dia menerima pilihan itu. Sakeus menerima pilihan Tuhan. Orang-orang Gamawi bersungut-sungut. Ya kan? Cerita itu kisahnya orang-orang Gamawi bersungut-sungut saudara ya. Menyalahkan yang benar. Kita lihat lagi berikutnya saudara. Nah, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Kalau tadi ahli-ahli Taurat itu bilang guru, tapi Sakeus itu bilangnya Tuhan. Udah ketahuan bedanya saudara ya? Tuhan, guru, Tuhan. Kok bisa ahli Taurat orang Parisi yang orang-orang yang tahu kitab suci ya? Minimal Pentatuk itu 5 kitab Musa dia tahu saudara. Tapi dia hanya kenal Tuhan itu sebagai guru. Tapi Sakeus dalam hanya waktu seketika saja mengalami kasih Tuhan, perjumpaan dengan Kristus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya. Ini belum ada dilakukan si Sakeus sebenarnya. Tapi langsung ada perkataan dari Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi keselamatan itu hanya terjadi bagi orang-orang yang menerima pilihan Tuhan. Keselamatan tersedia bagi seluruh dunia ini. Apapun latar belakangnya. Tapi keselamatan hanya bisa terjadi ketika orang itu menerima pilihan Tuhan tadi. Jadi saudara bukan ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Semua dipilih. Masalahnya apakah kita menerima pilihan itu? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena di dalam Adam semua manusia ini sudah tidak selamat lagi. Tapi dalam Adam yang akhir Kristus menerima keselamatan. Di dalam Kristus kita menerima keselamatan. Karena orang ini pun anak Abraham. Orang Yahudi menganggap mereka anak Abraham, keturunan Abraham. Kami bukan hamba. Kami tidak pernah menjadi hamba, tidak pernah menjadi budak. Jadi kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan setelah Sakeus menerima pilihan Tuhan, meresponi, maka dia disebut menjadi anak. Jadi 2 hal terjadi, dipilih, ditetapkan menjadi anak. Jadi pengakuan itu harus dari Tuhan, bukan dari kita. Jangan ngaku kita, aku anak Tuhan. Sejak kapan lu jadi anak gua? Aku anak Tuhan.
Dari Tuhan langsung sendiri ya. Karena Abraham itu bapak orang percaya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mencari kita. Dan dia menemukan kita. Di mana kita ditemukan? Di lembah kekelaman. Di lorong-lorong yang berliku-liku, saudara. Kita dulu terhilang. Ku telah hilang, Tuhan dapat. Jadi kita dulu sudah hilang. Gak ada yang kita banggakan ya. Zakheus menerima keselamatan. Bukan karena perbuatan baiknya. Belum ada situ perbuatan baik apa-apa. Gak ada. Bahkan dia dicap sebagai orang jahat. Ya, orang berdosa. Tapi dia menerima keselamatan. Adakah syaratnya? Gak ada tuh. Harus melakukan A, B, C seperti agama? Enggak. Dia hanya percaya dan menerima. Kita lihat lagi berikutnya saudara. Kita dipilih karena Tuhan mengasihi kita. Kelanjutannya. Maka ini tadi sudah ada orang kaya menolak pilihan Tuhan. Zakheus menerima pilihan Tuhan, orang berdosa. Dan sekarang ada lagi di sini perempuan yang berzina. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, Guru, Rabi. Gak ada pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Oh ya, dengan siapa dia berbuat zina? Mana laki-lakinya? Mohon maaf, jangan-jangan ada di antara kamu. Saudara, perempuan ini tertangkap basah dan ketika ia sedang berbuat zina, Musa di dalam hukum Taurat. Nah ini dia, membanggakan hukum Tauratnya saudara ya. Membanggakan agamanya saudara. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Kamu banyak nanya ya. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ini mencobai Tuhan Yesus terus ini saudara. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini menghakimi. Itulah orang agamawi. Selalu menghakimi. Selalu menghakimi, menyalahkan A, B, C, D. Makanya terjadi perpecahan di mana-mana kan. Menganggap dirinya lebih benar, doktrinnya lebih benar, pengajarannya lebih benar, gerejanya lebih benar. Akhirnya itulah orang agamawi. Kita tidak menganggap diri kita lebih benar. Yesus yang benar. Yesus yang benar itu dalam kita. Sehingga kita dimerdekakan dan kita mengalami kebenaran Tuhan. Bukan karena kita ngaku-ngaku. Ini adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Jadi mereka merasa telah bisa melakukan hukum Taurat. Tapi gagal. Sama seperti orang muda tadi kan. Aku sudah lakukan zaman masa mudaku. Tapi gagal. Ini juga mereka merasa melakukan hukum Taurat. Tapi lihat nanti apa yang terjadi. Kalau orang melakukan hukum Taurat berarti tidak berdosa dong. Ya kan? Sudah melakukan dari pertama sampai ke 10. Berarti tidak berdosa. Nah, tapi kenyataannya lihat. Berikutnya. Inilah ahli-ahli Taurat. Sebelum kita lihat ayat berikutnya. Inilah ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Padahal mereka ini adalah orang-orang terhormat loh saudara. Barisan terdepan, imam. Yang duduk di barisan terdepan. Orang yang paling religius. Orang yang paling dihormati. Orang yang paling diagungkan. Orang yang paling dikultuskan saudara. Ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi Tuhan bilang mereka itulah orang-orang munafik. Muka Nabi pikiran kotor. Kamu munafik. Ya, Tuhan bilang kamu munafik loh, bukan kita. Ya, Tuhan yang bilang kamu munafik karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Jadi orang agama ini menutup pintu kerajaan sorga, saudara. Membuat begitu berat peraturan-peraturan untuk orang bisa menerima kasih Tuhan itu. Membuat kriteria-kriteria untuk orang bisa menerima sebagai orang pilihan Tuhan.
Sama kalau kita melamar kerja, mau jadi polisi, jadi apa, kan banyak persyaratan. Saudara harus mengikuti tes kesehatan, psikologi, ini segala macam. Nilainya harus bagus, semua ada grade-grade-nya yang harus dicapai. Supaya saudara bisa dipilih. Kurang lebih seperti itulah yang dilakukan orang agama. Sehingga nyaris tidak ada yang bisa. Saudara, ya. Kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Yang lebih ironisnya lagi, mengerikan. Tuh kamu kalau masuk sorga harus begini, harus begini. Juga mana? Mereka sendiri mengatakan harus begini, padahal mereka sendiri pun gak masuk. Tapi mereka gak sadar, itu gak tahu. Mereka pikir mereka masuk. Padahal mereka udah tertipu. Sejak dari Adam. Ya. Setelah memakan buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Mereka hanya mengerti mana yang baik, mana yang jahat. Dan berusaha melakukan apa yang baik. Menurut mereka, mereka sudah berhasil melakukan yang baik. Tapi di mata Tuhan semua gagal. Itulah agama. Di mana-mana lakukan yang baik. Hindari yang jahat. Itu. Sehingga nasihat orang tua pun begitu. Di sekolah pun begitu. Di mana-mana pasti begitu, saudara. Formulanya selalu itu. Bagaimana saudara bisa melakukan yang baik? Kalau saudara belum menerima segala yang baik dari Tuhan. Karena segala yang baik dari Tuhan setelah tinggal di dalam saudara. Maka itulah yang keluar. Sebelum itu hanya casing, saudara. Nanti kita lihat casingnya saja kelihatan baik, kelihatannya manis, kelihatannya cool banget ya, berwibawa, berkarisma, penuh urapan dan macamlah sebutannya, saudara ya. Karunia-karunia luar biasa. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Saudara pergi ke San Diego, saya pernah ke sana ke San Diego menguburkan orang mati. Bagus ya. Kayak tempat rekreasi saudara ya. Penuh dengan kembang-kembang, tempat hiburan. Saudara. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya memang bersih. Tampaknya, ya, memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Udah ketahuan ya, saudara. Nah inilah dia kalau orang-orang agamawi, saudara. Kelihatan di luar memang bagus, wah, musik bagus, gereja besar, banyaklah saudara. Saya nggak usah sebutkanlah semuanya. Kita udah tahu. Sering kita dengarkan kebenaran di sini ya. Itu semuanya dan mempesona. Mungkin orang dunia, wow. Inilah tanda-tanda yang berhasil. Inilah gereja yang diberkati Tuhan. Itu penilaian dunia. Tapi Tuhan bilang kau seperti kuburan yang dilabur putih. Perbuatan agamawi itu saudara hanya menutup pintu kerajaan sorga. Betapa celakanya saudara. Harusnya kita ini dipakai Tuhan, nanti kita akan lihat orang yang dipilih tetap itu menuntun orang datang pada Yesus. Bukan menutup pintu kerajaan sorga dengan segala syarat-syarat yang dilakukan oleh agama tadi saudara. Dan orang-orang agamawi ini saudara di dalamnya itu penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kotoran. Walaupun kelihatannya bagus ya saudara ya. Mohon maaf ya seperti kasar, bukan saya ngomong, itu kata firman Tuhan. Itulah faktanya. Makanya saudara yang sudah mendengar kebenaran ini jangan terjebak lagi. Jadi penilaian kita bukan seperti penilaian dunia lagi. Kita memiliki pikiran Kristus. Ya. Kenapa saudara? Penuh dengan kekotoran dan tulang belulang. Kenapa seperti itu? Karena di dalamnya tidak ada Kristus. Gitu loh saudara. Di dalamnya belum ada Yesus. Orang bisa masuk dalam gereja, di tempat ibadah. Tapi di dalamnya gak ada Kristus. Siapakah yang memiliki Kristus dalamnya? Orang yang sudah dipilih atau menerima pilihan Tuhan. So Christ in you. Kristus diam di dalam kamu. Sehingga kamu berakar di dalam kasih. Jadi diam dulu Kristusnya. Baru berakar, bertumbuh dan berbuah nanti. Sebelum kita menerima Kristus. Semua tidak ada. Semua ada kemunafikan dan kesia-siaan. Next kita lihat lagi. Nah ini dia lanjutannya saudara. Dan ketika mereka terus menerus siapa nih ahli Taurat orang Farisi tadi. Jadi saudara sudah tahu bagaimana Yesus menilai orang Farisi tadi ahli Taurat ya. Ahli Taurat orang Farisi yang punya
Kalau Pastor Hongki bilangnya gelarnya banyak itu di belakang. Dengan teologi-teologianya. Tapi ini kata Tuhan. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Kepada ahli Taurat orang Farisi. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Walaupun mereka merasa sudah melakukan hukum Taurat. Ya. Walaupun orang muda tadi mengatakan sudah kulakukan sejak masa mudaku. Tetapi tetap masih ada yang kurang. Saya sudah lakukan semuanya, masih ada yang kurang. Apalagi yang kurang, masih ada yang kurang. Mereka pun tahu. Tapi mereka tidak mau jujur. Tidak mau mengakuinya untuk menerima kasih Tuhan itu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu. Setelah ahli Taurat ini mendengarkan orang-orang agamawi di zaman sekarang ini saudara. Pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Enggak disebutkan lagi kepada yang muda. Tapi kan tadi ada sekelompok orang. Berarti ada jenjang umur mereka ya. Kan ada pendeta tua, ada pendeta muda, ada pendeta pembantu gitu saudara ya. Jadi ada senior, ada junior. Lalu mereka mundur satu demi satu. Mulai mundur saudara. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menolak pilihan Tuhan saudara. Secara agamawi dosa perempuan itu berzina. Ya toh? Tapi lihat apa yang terjadi bagi wanita ini saudara. Ahli-ahli Taurat menolak pilihan Tuhan. Ketika Tuhan berkata siapa yang tidak berdosa di antara kamu. Harusnya mereka datang, Tuhan. Aku. Maka saat itu juga dia akan mengalami hal yang sama seperti perempuan ini. Menerima pilihan Tuhan. Jadi lihat saudara. Bukan Tuhan tidak memilih. Bukan Tuhan walaupun Tuhan bilang celakalah kamu. Karena apa? Karena kedegilan hati mereka. Tuhan tidak inginkan mereka celaka. Yohanes 3:16 kan. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Ya. Menolak pilihan Tuhan saudara. Bukan Tuhan tidak memilih. Tapi merekalah yang menolak. Berikutnya kita lihat. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada Tuhan. Lihat. Perempuan itu menjawab. Dan menyebut Yesus itu Tuhan. Orang berdosa. Dia orang berdosa, Zakheus orang berdosa. Menyebut Yesus itu Tuhan. Ahli Taurat orang Farisi menganggap diri mereka orang benar. Menyebut Yesus itu guru dan rabi. Perempuan yang berzina itu saudara. Nah oke. Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan datang bukan untuk menghukum, mencari, menyelamatkan. Tapi orang agama, tak, untuk menghukum, memukul. Makanya, kamu sih kurang berdoa, makanya usahamu gak jalan. Kamu gak setia, memberi. Makanya begini, banyak saudara, persyaratan-persyaratan yang disuguhkan kepada kita. Yang mempersulit kita ya. Bahkan Tuhan mengatakan menutup pintu kerajaan surga. Perempuan berzina ini menerima pilihan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang menghukum aku. Aku juga tidak menghukum kau. Dan pilihan Tuhan itu adalah saudara diselamatkan. Kebutuhan manusia terbesar di dunia adalah keselamatan. Apa gunanya seorang memiliki sisi dunia tapi jiwanya binasa? Tidak ada sekaya-kaya apapun saudara. Mau sebagus apapun makamnya nanti terbuat dari emas, tidak ada gunanya. Karena kematian jasad itu bukan berarti ketika terbujur selesai. No. Alkitab menjawab, ada Lazarus dan ada orang kaya. Orang kaya ketika dia hidup berpoya-poya, punya pakaian lenan halus dan berpesta tiap hari. Coba. Siapa sih orang paling kaya yang bisa berpesta tiap hari? Tapi dia berpesta tiap hari, kapan cari duitnya? Dia berpesta tiap hari. Dan mati dijemput malaikat maut. Dan dia menderita di alam baka. Tapi Lazarus, dia mati dan ada di pangkuan Abraham.
Jadi saudara, percuma membuat sebaik-baiknya setelah kematian. Justru dalam hiduplah seperti mereka ini, saudara harus menentukan mau nggak menerima pilihan Yesus. Kalau sudah dead, tidak ada lagi. Nggak ada bisa perubahan lagi. Walaupun orang kaya ini berdoa syafaat. Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan jarinya sebab aku disiksa kepanasan dan haus. Hanya mengharapkan setetes air. Tidak bisa. Ada jurang pemisah antara engkau dan aku. Kalau begitu, suruhlah Lazarus pergi ke rumah saudaraku. Gak mau mereka datang ke HOG. Walaupun udah selalu diajak Ibu Tobing. Janji tinggal janji. Oke, kalau mereka tidak mau dengar, percuma. Sekalipun bangkit dari yang mati, tidak akan mereka dengar juga. Itulah saudara, karena sudah meraskan hati seperti Firaun. Bukan Tuhan tidak pilih saudara ya, Tuhan pilih, Tuhan sayang semuanya saudara. Jadi menerima keselamatan, lalu katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Keren ya, setelah dipilih ada perubahan. Dia pergi dengan jalan yang baru. Itu khotbah waktu Natal ya. Sama seperti orang Majus pergi dari jalan lain. Dulu aku berzina. Dulu. Sekarang aku ciptaan baru. Jadi saudara sudah mengikuti jalan yang baru. Yaitu jalan Tuhan sendiri. Hidup dalam kerajaan sorga. Berikutnya kita lihat lagi saudara. Kita dipilih karena Tuhan mengasihi kita. Inilah memang kebenarannya saudara ya. Roma 5:8 akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi di mana prestasi saudara? Di mana kelayakan kita? Di mana perbuatan kita? Di mana usaha kita? Apa yang kita banggakan? Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita sudah berbuat sesuatu seperti ahli Taurat orang Farisi tadi. Merasa aku layak, aku sudah lakukan sejak masa mudaku Tuhan. Berarti aku layak dong ke sorga. Aku sudah menjadi pendeta, aku sudah menjadi begini. No. Ketika kita masih berdosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Roma 3:23 dan hilang kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Putus hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Adam. Dan upah dosa adalah maut. Jadi saudara, itu sudah hukumnya. Bukan Tuhan yang melemparkan kita ke neraka. Tapi itu adalah konsekuensi ketika saudara, ketika orang di luar sana tidak mau menerima pilihan Tuhan. Ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Siapa dibenarkan? Perempuan berzina tadi. Dibenarkan. Siapa dibenarkan? Sakeus pemungut cukai. Yang dibenci oleh orang Israel itu, orang Yahudi. Yang dikatakan orang berdosa. Yang seharusnya ini lempar dengan batu. Harus dihukum ini menurut hukum Musa, menurut gereja. Menurut peraturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Doktrin kita. Ini menyalahi ini. Harus dihukum. Tapi lihat, mereka yang dibenarkan. Ahli Taurat itu tetap di dalam dosanya. Orang Farisi tetap dalam dosanya. Nabi-nabi, pendeta-pendeta, guru-guru siapapun itu saudara. Ya. Kita pasti akan selamatkan dari murka Allah. Hanya Alkitab saudara mencatat ada kepastian. Kitab suci boleh banyak. Tapi semua itu hanya mudah-mudahan. Semoga. Tapi Bible mencatat pasti diselamatkan. Pasti. Ada satu kepastian dijamin oleh Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Dipilih dari yang tidak bernilai. Kita ini tidak bernilai sama sekali. Mungkin banyak di antara kita yang punya kedudukan yang bagus, puji Tuhan. Tapi bukan berarti karena itu kita dipilih. Sehebat apapun kita dan sehina apapun, tetap kita tak bernilai. Tak bernilai saudara. Manusia yang menilai kita. Tapi di depan Tuhan kita gak bernilai. Yang tak bernilai inilah yang dipilih Tuhan. Makanya dia datang di kandang domba dalam kehinaan. Yang tak bernilai itu supaya saudara menjadi bernilai dalam Kristus. Kita dipilih tanpa syarat loh. Gak ada syaratnya. Oh ini ahli Taurat orang Farisi. Pantas ini dipilih. Ini dari dulu ini sudah dari kecil. Sudah di rumah Tuhan ini. Seperti Samuel ini. Ini Nazir Allah ini. Udah pantas ini dipilih. Ini benar-benar keturunan. Kalau dilihat garis keturunan. Oh ini orang Yahudi ini. Asli ini. Kalau ini orang Batak ini gak usah banyak taktik ini. Saudara. Gak seperti itu. Dipilih tanpa syarat toh. No ini orang berzina gimana mau dipilih. Gak ada syaratnya. Asal percaya saja.
Sakeus juga demikian. Oke, jadi jelas saudara, unconditional love, tanpa kasih, tanpa syarat bagi kita berlaku. Semua. Next kita lihat lagi. Dipilih dalam kasih, inilah poinnya saudara. Karena kan dipilih, ditetapkan. Saya banyak berbicara soal dipilih tadi. Karena kalau sudah dipilih, ketetapan itu akan berlanjut dan buahnya akan menyusul. Tapi kalau belum dipilih percuma. Merasa udah ditetapkan, merasa udah berbuah. Ini orang agamawi padahal pilihan dia belum dapat. Ya, dipilih dalam kasih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu dia saudara. Jadi bukan untuk menjadi pendeta, bukan untuk menjadi ini, enggak. Dipilih itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi bukan penafsiran salah, predestinasi memang ada. Bahwa orang itu sudah ditentukan untuk selamat. Jadi begini, penafsiran mereka begini. Udah Pak Tobing itu memang sudah ditentukan dari sononya. Tanpa ninjili pun karena udah tentukan untuk selamat dia akan selamat. Tapi Pak John ini mohon maaf nih. Pak John ini udah ditentukan untuk tidak selamat. Jadi percuma jadi di dosen pun. Padahal udah khotbah di sini. Tapi Pak John selamat lah pasti. Sama-sama kita. Kita ada di gerbong yang sama. Jadi inilah saudara membuat orang apatis. Oh, tahu udah ditentukan kok. No. Semua saudaraku kita dipilih. Semua dipilih. Semua dipilih. Lihat tuh, ahli Taurat itu juga dipilih kok. Orang Farisi dipilih ya. Dipilih kok. Sakeus dipilih. Perempuan berzina dipilih. Cukuplah itu menjadi gambaran seluruh manusia di bumi ini. Dengan segala latar belakangnya. Tergantung kita menerima pilihan itu atau tidak saudara. Jadi kita dipilih ini bukan lagi supaya kita lepas. Jual lah seluruh hartamu. Lepaslah dari agamawimu. Lepaslah dari paradigmamu yang lama. Lepaslah dari semua atributmu. Supaya kamu bisa menjadi hidup di dalam kasih Kristus gitu loh. Jadi harus kita lepaskan memang semua. Makanya dikatakan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi kita telah dipilih di dalam kasih. Kalau mau dipaksa gampang aja ya sebenarnya ya kan. Langsung semua percaya. Tapi dipilih dalam kasih. Namanya juga kasih, gak bisa maksa toh. Jadi mau terima, monggo. Tidak mau terima, ya sudah kita tunggu. Mudah-mudahan belum terlambat. Kemudian kita lihat lagi saudara. Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Apa itu serupa dengan Kristus? Kesimpulannya ya kita tinggal di dalam kasihnya. Itulah yang serupa dengan Kristus. Kalau di luar Kristus kita ya serupa dengan agama kita, serupa dengan pemimpin kita, serupa dengan siapa yang mengajari kita. Tapi kalau kita serupa dengan Kristus berarti kita tinggal di dalam kasih-Nya seperti dikatakan dalam Yohanes 15:9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi Yesus juga tidak berbicara atas dirinya sendiri, tapi bagaimana Bapa kepada dia sehingga Yesus dengan kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah itu dia saudara. Jadi kita dipilih ini untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita dipilih untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, gak ada yang lain. Untuk tinggal di Taman Firdaus. Untuk tinggal di tanah perjanjian. Bukan tinggal di Mesir. Bukan tinggal di padang gurun. Ya, untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Jikalau kamu menuruti segala perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku itu. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Menuruti segala perintahku. Ada perintah ya. Karena memang awalnya bangsa Israel itu menerima perintah. Sehingga kata perintah ini pun masih ada. Dan kepada orang muda tadi pun dikatakan Tuhan, kalau kau mau sempurna, turutilah segala perintah Allah. Bagaimana saudara dan saya mengikuti segala perintah Tuhan? Hanya satu. Percayalah kepada Dia, Yesus yang diutus oleh Bapa. Ketika saudara percaya dan menerima Dia, menerima pilihannya dan tinggal dalam kasih-Nya, titik, saudara sudah melakukan semua perintah Tuhan. Lah, gimana? Masa cuma itu doang? Kan kita harus mengasihi. Harus jangan membunuh, jangan korupsi, jangan mencuri. Emang kalau mengasihi, ada orang mengasihi lalu mencuri. Aku mengasihi engkau ya, ku curi dulu. Kalau mencuri hati mungkin ya Dewi ya. Gak ada saudara.
Aku mengasihi engkau lalu kubunuh. Nggak ada, saudara. Jadi semua peraturan-peraturan agama itu, termasuk hukum Taurat itu, kalau sudah dalam kasih, itu sudah kita lakukan semuanya. Di dalam Yesus ya. Itu kan melakukan perintah Tuhan, berarti saudara menerima pilihan Tuhan dan tinggal dalam kasih Tuhan. Dengan tinggal di dalam kasihnya, maka kita telah menuruti segala perintahnya. Itu kok tinggal di dalam kasihku. Gak bilang, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus disunat, kamu harus dibaptis. Gak ada, saudara. Tinggal dalam kasihku, kamu sudah menuruti segala perintah Tuhan. Selanjutnya, saudara sudah dipilih. Dipilih menjadi umat Tuhan. Dulu kita bukan umatnya. Ya, kita ini dulu bukan umat Tuhan, tapi menjadi umat Tuhan. Karena kita sudah digadaikan oleh nenek moyang kita si Adam. 1 Petrus 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa? Saudara dan saya yang sudah menerima pilihan Tuhan, yang sudah menerima kasih Tuhan dan tinggal dalam kasih Tuhan. Imamat yang rajani, menjadi imam-imam. Bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi. Saudaralah imamat-imamat itu. Imamat-imamat itu yang bisa masuk ruang maha suci. Tidak harus imam khusus lagi. Semua kita imamat yang rajani. Yang langsung terkoneksi dengan Bapa. Bangsa yang kudus. Kita sudah bisa dan memang sudah masuk dalam ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus. Jadi tidak ada step by step. Dari sana dulu. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan baru. Ku masuk ruang. Pas mau khotbah. Enggak ada. Selalu saudara sudah ada di ruang maha kudus. Karena apa? Sudah di dalam Kristus. Ya, kita bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Banggalah saudara menjadi umat kepunyaan Tuhan. Sudah umat kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan, dijamin Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dibela Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saudara itu dipilih menjadi umatnya, menjadi imamat-imamat rajani. Supaya saudara dan saya bisa memberitakan kabar baik itu. Dipilih, ditetapkan, lalu kita memberitakan kabar baik. Ini sudah komplit sebenarnya. Kita membawa orang kepada Kristus. Bukan kepada kita. Bukan kepada gereja, bukan kepada pengajaran kita, bukan pada doktrin kita. Jadi umatnya itu adalah orang yang tinggal di dalam kerajaannya. Jadi bukan kerajaan manusia lagi ya. Bukan kerajaan agama lagi, bukan kerajaan Babel lagi. Tapi kerajaan sorga, kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus, kerajaan Bapa. Berikutnya masih ada sedikit lagi saudara. Nah yang kedua ditetapkan di dalam kasih. Saudara sudah dipilih di dalam kasih, ditetapkan di dalam kasih juga. Menjadi anak-anak Tuhan, gak ada yang dipaksa jadi anak. Ya, gak ada yang, boleh aku jadi anakmu, gak ada saudara. Anak itu lahir. Ya, bukan anak itu yang memilih. Efesus 1 ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan ya, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi saudara sudah tetapkan menjadi anak-anaknya, bersyukurlah. Dipilih menjadi anak Tuhan. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan kehendaknya, saudara pun rela. Dan sukacita menerima seperti Sakeus, dia sukacita menerima pilihan Tuhan. Jadi kita yang telah menerima pilihan Tuhan itu ditetapkan menjadi anak-anaknya. Jadi bukan hanya selamat, saudara menjadi anak. Anak itu tinggal di rumah bapaknya. Anak itu mengerti hati bapaknya. Dan anak itu menjadi ahli waris bapaknya. Diberi bidang hamba. Sedikit lagi, kita lanjut lagi. Lelo. Yohanes 8:33 jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ini lagi dia saudara, kayak ahli Taurat tadi. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Nah ini nih saudara. Yesus mengasihi orang-orang Yahudi ini. Orang Yahudi tulen saudara. Yang sangat kental dengan hukum Taurat. Yesus datang di sana dan mengasihi mereka, memilih mereka. Tapi mereka berkata, kami ini anak Abraham, kami keturunan Abraham. Gak perlu Yesus, kami keturunan Abraham. Menganggap sudah. Jadi orang Yahudi merasa layak menjadi anak. Karena apa? Keturunan. Kalau tadi ahli Taurat orang Farisi merasa layak dipilih. Karena mereka sudah melakukan hukum Taurat. Sudah religius. Sementara orang ini lagi menganggap mereka ini layak menjadi anak. Karena keturunannya. Gak ada keturunan di sini. Semua sudah berdosa saudara. Karena mereka adalah keturunan Abraham.
Tapi Yesus mengatakan, kamu adalah hamba, bukan anak. Kamu bukan keturunan Abraham, tapi engkau adalah hamba, hamba dosa. Dan hamba tidak ada di rumah bapaknya. Hamba hanya upahan. Engkau hanya bekerja untuk mendapatkan upah. Engkau hanya menunjukkan prestasimu supaya baik dilihat orang dan dilihat majikanmu. Anak tidak perlu seperti itu. Ya, kita lihat lagi saudara. Kita ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi bukan karena seperti tadi. Jangan pernah merasa, oh aku udah layaklah menjadi anak. Karena aku keturunan pendeta. Saya layaklah menjadi anak Tuhan. Saya ini orang yang rajin beribadah dan segala macam. Tidak saudara ya. Ini bukan karena keturunan. Tapi lihat bagaimana Tuhan menetapkan kita. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Anak sulung contohnya. Anak sulung itu tinggal di rumah bapaknya. Anak sulung tinggal di rumah bapaknya, tetapi dia punya mental hamba. Dia selalu bekerja, selalu menunjukkan prestasinya, tetapi dia tidak pernah mengalami, tidak pernah tahu bahwa bapaknya itu mengasihi dia. Ini sayang sekali. Sudah anak Tuhan, tapi masih mental hamba. Memang sudah dipilih jadi A, tapi belum ngerti statusnya sebagai anak. Kebalikannya saudara, anak bungsu, dia keluar rumah bapaknya, dia menjadi hamba, benar. Dia menjadi budak di kandang babi. Jadi saudara ini sudah anak, tapi belum mengerti bahwa dia anak. Masih memposisikan diri sebagai hamba, baik anak sulung maupun anak bungsu. Inilah yang terjadi bagi banyak kalangan kekristenan yang sudah menerima pilihan Tuhan, tapi belum mengerti bahwa Tuhan menetapkan dia sebagai anak. Dia memposisikan dirinya lagi menjadi hamba, menjadi budak. Kita lihat berikutnya lagi saudara. Nah ini yang terakhir. Jadi saudara menjadi anak bukan berdasarkan kelayakan kita. Setelah saudara dipilih, milikilah mental anak. Anda layak di hadapan Tuhan. Kita serupa dengan Kristus karena tinggal di dalam kasih-Nya. Kita tinggal di rumah Bapa. Nah, berbuah di dalam kasih, dipilih di dalam kasih, ditetapkan dalam kasih, berbuah di dalam kasih. Jadi semua adalah karena kasih. Kalau bukan kasih, dunia ini pun tiada, saudara. Semua karena kasih. Di dalam Kristus kita berbuah banyak. Ya, Yohanes 15:4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita telah dipilih, kita adalah ranting yang tinggal pada pokok. Ya, Kristus adalah pokok, kita carangnya. Carang berbuah karena apa? Karena tinggal di dalam pokok. Jadi saudara pasti berbuah. Bukan karena didoain, bukan karena dipompa, harus berbuah. Tidak, itu secara natural. Carang itu pasti berbuah kalau dia tetap melekat pada pokok. Dan buah itu datangnya dari pohon. Walaupun dia munculnya ada di carang. Jadi bukan, bagus banget carangnya ini, enggak. Selalu pohon yang dipuji, pohon yang dikenal. Ya, Kristus yang dikenal, bukan kita. Kristus yang dikenal, pokoknya yang dikenal. Buahnya memang ada pada kita. Tapi buah itu datang dari pohon. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi carang yang tidak nempel pada pokok tidak akan mungkin berbuah, saudara. Kalau kita tidak tinggal di dalam kasih Tuhan. Tidak tinggal di dalam rumah Tuhan. Sama seperti anak bungsu tadi. Gimana mau berbuah? Bahkan sekalipun tinggal di dalam rumah bapaknya, kalau tidak tinggal di dalam kasih-Nya, maka dia juga tidak akan berbuah. Seperti anak sulung tadi. Sedikit lagi, kan selesai. Nah, Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Kita sudah tinggal dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak. Di luar Yesus kita dapat berbuat apa-apa. Kita telah menerima pilihan Tuhan. Ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan. Seorang anak tinggal di rumah bapaknya. Artinya kita tinggal di dalam kasih Kristus. Tinggal di rumah Bapa, tinggal dalam kasih Kristus. Jangan seperti anak sulung tinggal di rumah bapaknya tapi tidak mengenal kasihnya. Tapi saudara tinggal di rumah Bapa, tinggal di dalam kasih Kristus. Kita tinggal di dalam kasih-Nya.
Dan kita pasti berbuah banyak. Kesimpulannya saudara. Jadi orang yang dipilih, yaitu saudara dan saya, dan ditetapkan oleh Tuhan, mereka adalah orang yang tinggal di dalam kasih Kristus. Yes. Jadi kita yang dipilih dan ditetapkan, diselamatkan, menjadi anak, kita lah tinggal dalam kasih Kristus. Dan orang yang tinggal di dalam kasih Kristus, mereka adalah akan berbuah. Udah pasti saudara dan kita berbuah nih, ya. Jadi orang yang tinggal dalam kasih Kristus, mereka akan berbuah. Lalu orang yang berbuah itu siapa? Orang yang berbuah adalah murid Kristus. Hanya murid Kristus yang berbuah. Bukan sekedar murid-muridan saudara ya. Ada murid yang mundurkan diri. Ada murid yang menyangkal Yesus. Ada murid yang meninggalkan Yesus. Ada murid yang mengkhianati Yesus. Tetapi murid sejati, mereka yang tinggal dalam kasih Kristus yang menerima pilihan dan ketetapan Tuhan. Dan mereka akan berbuah. Murid Kristus diutus untuk memberitakan kabar baik. Itulah imamat rajani tadi. Jadi murid Kristus diutus untuk memberitakan kabar baik. Dan menjadikan orang percaya menjadi murid Kristus. Jadi kembali kepada Kristus saudara. Bukan murid gereja ini. Tapi murid Kristus. Jadi orang-orang Gamawi berpikir seperti ini. Mereka telah berbuah. Aku telah berbuah. Karena aku sudah melakukan semuanya. Hukum Taurat. Dan mereka merasa layak dipilih. Karena aku sudah melakukan. Aku sudah berbuah. Dan aku merasa layaklah ditetapkan. Terbalik semuanya saudara. Itulah yang banyak dilakukan oleh orang di luar sana. Tapi saudara dipilih, ditetapkan, diutus dan berbuah. Karena kita adalah murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang telah memilih, menetapkan, dan membuat saudara berbuah di dalam kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa agung dan mulianya kasih-Mu tanpa syarat. Telah memilih kami menerima keselamatan. Dan telah menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Yang tinggal di dalam kerajaan-Mu. Tinggal di dalam kasih-Mu. Sehingga kami berbuah banyak Tuhan. Bukan dari diri kami. Karena carang tidak berbuah dari dirinya. Melainkan dari pohon di mana dia melekat. Dan kami sebagai murid Kristus, Engkau telah beri mandat untuk memberitakan kabar baik ini. Supaya orang menerima pilihan-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan. Serta menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih. Seseorang dipilih bukanlah karena dia melakukan semua hukum-hukum agama, perbuatan-perbuatan religiusnya. Seseorang merasa layak dipilih dan ditetapkan menjadi anak bukan karena keturunan, bukan karena dia merasa sudah berbuah. Karena di luar Engkau semuanya tanpa nilai. Buah itu semuanya adalah kepalsuan. Tetapi dalam Kristus kami menerima kemurnian. Itulah kasih-Mu bagi kami Bapa. Semua kami diberkati, kami yang dipilih, kami yang ditetapkan, kami yang berbuah, kami mengalami semua kasih karunia Tuhan, menerima setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna dari Bapa Surgawi, Bapa segala terang yang telah tinggal di dalam kami, menyertai kami hari ini besok sampai selama-lamanya. Amin.